Ya, selamat pagi anak-anak kelas 7. Ketemu lagi di pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang apa yang namanya dengan interaksi sosial dan lembaga sosial, ya. Nah, interaksi sosial itu dan lembaga sosial itu seperti apa, ya? Nanti yuk kita lihat sama-sama, ya. Kenapa? Berkaitan dengan keadaan kita masing-masing. Kita masing-masing itu di apa? Ya di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun, bahkan saat kita berkomunikasi dengan orang lain, entah itu dengan mama, papa, kakak, adik, atau orang lain saat kita akan misalnya menanyakan alamat rumah, atau kita beli makanan, atau kita beli obat dan sebagainya, ya. Yuk kita lihat dulu. Yang pertama adalah mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial artinya interaksi yang terjadi di sosial kita, di sekeliling kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sampaikan, ya. Nah, kita lihat interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, kelompok, antar kelompok dan sebagainya, ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita ngobrol sama orang, otomatis harus ada interaksi atau timbal baliknya. Misalnya saya nanya ke orang, Pak, jalan ke ini lewat mana? Nah, dia pasti akan nanya, lewat situ. Sampai sana ada perempatan, belok kanan dan sebagainya. Itu ada timbal baliknya, ya. Terus kemudian antar kelompok. Nah, tadi contoh antar individu. Kalau antar individu dan kelompok bisa jadi, misalnya saya bertanya sama kelas misalnya, ayo anak-anak, selamat pagi, hari ini kita akan belajar ini. Ada yang udah tahu nggak ini apa? Nah, itu dengan kelompok. Lalu misalnya kelompok dengan kelompok, nah, interaksinya. Nah, ini yang paling unik. Interaksi itu nggak selalu selamanya ngomong, ya, tapi bisa juga berkompetisi. Contohnya apa? Tarik tambang. Kalau kalian lagi pesta rakyat, ada tarik tambang. Kelas A lawan kelas B, kelas 7 lawan kelas 8, itu interaksi. Ya, interaksinya ada timbal balik nggak? Yang satu narik, yang satu juga narik. Itu juga termasuk interaksi. Ya. Jadi yang namanya interaksi bisa juga ngomong, bisa juga enggak. Contoh misalnya, kamu ditanya sama teman kamu bisa aja menjawab sesuatunya itu dengan gerakan badan. Contoh misalnya, kamu udah belajar belum? Menggelengkan kepala itu salah satu contoh interaksi. Dia menjawab meskipun tidak harus ngomong, ya. Kita lihat dulu. Nah, interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, ya. Nah, contohnya gini. Pernah kamu ngobrol dengan seseorang di mana seseorang itu lagi bete misalnya, lagi ada masalah gitu. Otomatis ngejawabnya pasti asal, yang menjawabnya pasti akan sekenanya. Kenapa? Karena isi hati dia tuh lagi nggak bagus, lagi nggak baik. Makanya dia suka ngomong suka sekenanya, dan atau bahkan mungkin tidak, kalau bahasa Sundanya mah tidak diwaro. Otomatis kamu akan itu diwaro, ya. Karena apa? Ada beberapa faktor psikologis, ada hal-hal yang membuat seseorang itu menjawabnya sesuai dengan suasana hati dia. Kalau misalnya dia lagi seneng, misalnya dia lagi dapat duit banyak nih, ya. Lagi dapat duit banyak, wah, dia pasti akan jawabnya ya mungkin dengan seri-seri, mukanya dengan senang, ketawa dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat faktor psikologis yang mempengaruhi interaksi sosial, ya. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi apaan sih? Nanti akan kamu explore, akan kamu kembangkan, akan kamu cari sendiri, ya. Kemudian ada yang namanya sugesti, ada yang namanya identifikasi, dan berikutnya ada empati, dan adanya simpati, ya. Simpati itu bukan satu merek dagang vendor telekomunikasi, ya, bukan. Nah, faktor psikologis itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang
berinteraksi. Contohnya nih, ini lagi booming-boomingnya, lagi rame-ramenya, lagi heboh-hebohnya K-pop ya. Banyak sekali di antara kalian pastinya yang mengidolakan salah satu atau mungkin grup band gitu ya, yang cewek atau yang cowok, yang sehingga kamu pun sampai ikut-ikutan, mulai dari tata rambutnya, bajunya, kemudian misalnya mengikuti gaya jalannya ya, seperti itu. Jadi itu salah satu faktor psikologis. Kenapa kamu menyenangi sosok idola tersebut. Nah kalau misalnya kamu nggak menyenangi orang tersebut, ya kamu nggak akan ngikutin dong gitu ya. Kemudian ada juga misalnya faktor psikologis, ada teman kamu yang sedang mengalami masalah ya. Masalahnya misalnya kena musibah nih, orang tuanya meninggal atau lagi musibah apa, langsung merasakan, aduh nih saya ikut berduka cita, saya ikut bela sungkawa. Nah itu faktor psikologis, kamu ikut merasakan sedih ya. Atau misalnya begini, ada seseorang si A itu suka berperilaku atau bertutur kata kasar. Kenapa? Apakah dipelajari? Bukan dipelajari, tapi mungkin aja ada lingkungan rumah yang membuat dia mengikuti. Mungkin aja papahnya suka berkata kasar, atau suka banting pintu, atau suka membuat hal-hal yang karena setiap hari si anak itu melihat orang tuanya atau lingkungan sekitar seperti itu, otomatis dia akan berperilaku seperti itu juga. Karena apa? Dia udah biasa melihat seperti itu ya. Makanya dia berperilaku meniru seperti itu ya. Nah, lalu apa itu imitasi, sugesti, identifikasi, empati dan simpati ya. Nah, ini buat tugas kalian, ini buat tugas kalian. Yang berikutnya adalah mencari apa itu imitasi ya. Imitasi apa, kemudian sugesti itu bagaimana, identifikasi itu kayak apa juga ya. Simpati itu bentuk peranan yang bagaimana, dan yang terakhir adalah empati. Nah, tugas terakhir ini, tugas yang 5 faktor psikologis ini, sertakan dengan contoh-contohnya ya. Sertakan dengan contohnya. Kenapa? Ini merupakan sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Bisa aja orang mempunyai rasa simpati, mempunyai empati, punya identifikasi, ya, punya sugesti, punya imitasi. Ya contohnya itu tadi, kamu mengidolakan grup band dari Korea misalnya, siapa, atau aktornya siapa. Nah, kamu mulai meniru gaya rambutnya, gaya bajunya. Kalau muka nggak mungkin ya, karena apa? Harus operasi plastik. Lagian kamu juga masih pelajar, ngapain operasi plastik juga ya. Oke, sudah mengerti ya tugasnya? Cuma itu aja ya. Nah, tugasnya singkat, pelajaran pada hari ini singkat ya. Nanti supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu terbebani dan tugasnya pun gampang, mudah ya. Oke, sekian saja. Buayanya udah muncul, berarti buayanya lagi ngajak main nih kemana gitu ya. Jadi kita dadah saja. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita cukup belajar tentang interaksi sosial. Nanti kita akan lanjut lagi untuk materi yang lain. Yuk, terima kasih.